kasih, kita masih di Galeri Publik kali ini dan sudah setengah jalan, banyak sekali hal yang kita dapatkan ya, dan masih ingin terus belajar karena ini bintang tamu istimewa kita nih, narasumber kita istimewa sekali, Bapak Arief dari Noyorono Kudus yang tadi sudah dijelaskan bagaimana bisa perusahaan sampai sebesar itu dan apa yang diterapkan, apa yang dilakukan untuk membentuk karakter dan sehingga menjadi sifat, sehingga itu menjadi menunjang untuk perusahaan untuk menjadi lebih baik. Dan sekarang sudah masuk ke profesionalisme. Siap. Dan apakah ada tantangan-tantangannya Pak? Karena biasanya kan ada nih hal yang biasanya mungkin family business, sistemnya kekeluargaan, kemudian ada profesionalisme yang ada aturan-aturannya bagaimana Pak? Untuk bisa mensinkronasinya semua. Nah, saya kasih contoh aja ya. Ya. Saya kasih contoh sebuah challenge yang sempat membuat saya bingung juga. Nah, contohnya di masa pandemi ini, banyak perusahaan yang berusaha untuk mengurangi tenaga kerja. Benar. Karena memang beban usaha udah terlalu berat, ya kan, sementara ekonomi sedang nggak baik, begitu, sehingga banyak sekali perusahaan-perusahaan mau mulai mengurangi tenaga kerja. Iya. Nah, kalau dilihat dari rumus profesional gitu, kita melihat bahwa beban perusahaan kalau memang sudah terlalu berat, akibatnya ya harus mulai ada streamlining namanya. Orang-orang akan dikurangin. Iya. Tetapi pada saat kami berdiskusi dengan keluarga, dengan pemilik, mereka bilang, Pak Arief, jangan ada yang dipecat ya. Wow. Loh Pak, ini nggak make sense. Beban perusahaan udah terlalu besar. Tapi mereka bilang, ya tapi kalau nanti dipecat, mereka makan apa? Wow, ya luar biasa. Mereka adalah keluarga kami yang dari dulu sudah sama-sama dengan kami membangun perusahaan ini. Sehingga ini adalah challenge. Bagaimana kami secara profesional kemudian tidak mengurangi tenaga kerja, Bu. Jadi sama sekali during pandemi kami tidak ada pengurangan tenaga kerja, tetapi kami malah membuat mereka tetap produktif. Agar perusahaan masih bisa tetap berjaya, tetap bekerja dengan baik, dan mereka semua support. Nah ini sebuah challenge yang seringkali kadang-kadang perusahaan keluarga dengan profesional itu harus dikawinkan gitu. Iya, dan bisa ya berjalan bersama-sama ya ternyata ya. Itu yang luar banyak biasa. yang mengatakan bahwa itu sistem yang sudah ada, yang dari zaman dulu, kemudian sekarang sudah globalisasi, profesional dan lain-lain itu ada benturan-benturan, tapi ternyata kalau kita ingin selaraskan untuk berjalan bersama-sama itu bisa. Tujuan utamanya adalah kebaikan. Kebaikan, dan itu adalah sebenarnya fondasi untuk bisa membuat lebih sukses dan besar lagi ya. Luar biasa sekali. Nah, jadi saya ingin lebih dalam lagi nih tentang Pak Arief nih. Kita tahu Bapak sebelum ini juga sudah kemana-mana dengan pengalaman pekerjaan yang ke mall, ke toko, ke pasar gitu ya Bu, kemana-mana. Pengalaman Pak Arief nih, kalau sebelum kita mulai tadi beliau sudah di atas rata-rata, pengalamannya luar biasa dan semuanya perusahaan-perusahaan besar. Nah, apa yang membuat Pak Arief untuk memilih Noyorono Kudus sebagai tempat pengabdian Bapak saat ini, Pak? Nah, itu tadi. Balik lagi kepada penjelasan saya, waktu saya diajak untuk bergabung, prosesnya enggak cepat, Bu. Tetapi apa yang terjadi itu adalah diskusi saya dengan pemilik yang akhirnya membuat saya mempunyai kesimpulan bahwa ini perusahaan yang baik. Ini adalah perusahaan yang baik. Nah, ini harus ditata untuk menjadi lebih baik. Sehingga saya melihat bahwa ada ketulusan lah Bu, dari keluarga, dari pemilik gitu ya, dari pemimpin-pemimpin yang pada saat itu masih juga keluarga semua, itu rukun. Wow. Mereka bersatu, yaitu tadi 3B, mereka selalu bersatu. Bersatu, ya. Jadi kalau enggak bersatu gitu terus berdoa Bu. Jadi kalau kita mau berantem kita berdoa aja dulu gitu. Jadi nggak jadi, jadi berantem gitu kan. Iya. Nah kemudian saya lihat, dan ini diterapkan dengan disiplin, mereka saling menghormati. Jadi kesimpulannya itu, perusahaan Noyorono ini adalah sebuah perusahaan yang baik. Itulah sebabnya kenapa saya akhirnya
bersedia untuk membantu perusahaan ini. Baik itu ternyata penting sekali. Ada yang sukses belum tentu baik juga. Jadi Betul. tapi yakinlah apabila baik maka akan ada kesuksesan di sana. Amin. Ya, dengan pondasi-pondasi yang tadi juga sudah dijelaskan ya, disampaikan, yang ini bisa jadi pegangan kita semua di sini. Berarti ini luar biasa nih Pak Arief, harus menjebatani bisa dikatakan perusahaan besar yang sudah turun temurun, ini adalah perusahaan keluarga yang sekarang menjadi profesional ini, serta membawahi ribuan pekerja ya. Berapa ribu Pak semuanya? 12.000. 12.000, belasan ribu, bukan hanya ribuan, belasan ribu pekerja. Ini bagaimana Pak cara menjebataninya? Ya, kunci utamanya ya faith itu tadi. Iya. Ya, bahwa kita semua termasuk pemilik, termasuk karyawan, termasuk professionals, semua mempunyai jiwa yang sama. Bahwa kita harus menjaga fraternity, kemudian kita tanggung jawab terhadap pekerjaan kita masing-masing, kemudian kita juga selalu berinovasi. Jadi mikirnya selalu apa yang bisa kita lakukan lebih baik daripada kemarin. Ya kan, kemudian nah ini yang paling penting, harus bisa dipercaya Bu. Harus punya integritas, jadi harus bisa dipercaya. Dan yang terakhir memang harus tetap berusaha melakukan yang terbaik, high performance. Nah dengan itu kita bisa ngerti bila seorang itu melakukan kesalahan, dia cuma melakukan tugasnya dan dia berusaha untuk melakukan ini. Jadi kita nggak jadi marah gitu deh. Saya jadi marah deh jadinya ya. Jadi kalau ada sesuatu ya tadi itu kembali lagi bahwa bersatu, berdoa, berkarya. Wow, siap. Ya jadi memang udah ya hafal nih kayaknya nih. Harus hafal. Ini benar-benar merupakan apa ya, pelajaran yang harus dilakukan dalam kehidupan kita dalam bidang apapun gitu ya. Nah, bagaimana sih ini sekarang bisa dikatakan Pak Arief ini pemimpin gitu. Bagaimana mengkaderisasi jiwa kepemimpinan kepada timnya? Belajar dari kebiasaan dari keluarga bahwa segala sesuatu itu memang harus dimulai dari bawah. Baik. Ya, dan kemudian dari bawah mereka belajar untuk mengenal orang dan lain sebagainya. Saya waktu pertama kali masuk, pesan daripada komisaris adalah, Bapak jangan buru-buru kerja ya. Oh ya? Loh, nah terus saya kalau udah digaji ya saya kerja Pak. Jangan, Bapak turun dulu. Turun maksudnya adalah? Bapak lihat. Bapak kenalan dengan semua orang. Bapak kenali semua pekerja, melihat keluhan mereka itu apa, tampung dulu. Setelah itu Bapak bisa tahu. Itu kesempatan Bapak untuk bisa bersatu dengan mereka. Mereka mengenal Bapak dan bisa menerima Bapak. Saya juga bisa menerima mereka. Frekuensinya nyambung. Jangan buru-buru langsung duduk di kursi direksi, terus langsung bikin aturan yang belum tentu mereka bisa terima. Nah ini sebuah proses dan ini yang harus diturunkan kepada proses kaderisasi tadi, sehingga mereka bisa belajar untuk step by step. Nah untuk proses kaderisasi profesional, kami mempunyai yang namanya NDC. NDC itu adalah Noyorono Development Center. Itu adalah sebuah departemen yang mengatur bahwa setiap calon-calon pemimpin harus lewat tes, harus lewat pendidikan, harus lewat training dan lain sebagainya, pelatihan-pelatihan, dan ada tesnya. Kalau mereka lulus, ya bisa naik pangkat dan lain sebagainya. Ini membentuk karakter profesionalisme di dalam perusahaan sehingga jenjang mereka lebih jelas gitu. Nah, itu. Jadi memang sudah ada sistemnya juga semuanya, tapi juga tetap pondasinya dasarnya adalah tadi 3B dan juga faith. Dan kemudian dijalankan dengan sistem yang sudah ada. Jadi itu selaras semuanya, berbuah kesuksesan. Dan masih ada lagi ya, jangan kemana-mana dulu karena masih ada lagi hal lainnya yang membuat kita mendapatkan kesadaran, ilmu, ya banyak hal untuk menjadi pemimpin, ya belajar dari Noyorono ini. Kami akan kembali sesaat lagi.